Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video kali ini saya akan sharing lagi mengenai tanaman ya, yaitu tanaman kacang yang dapat menekan laju pertumbuhan gulma di lahan perkebunan ya. Di sini saya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit. Jadi saya perlihatkan untuk kawan-kawan di rumah atau yang di sini ingin menanam kelapa sawit, mudah-mudahan menjadi tambahan ya. Jadi di sini saya akan sharing mengenai tanaman yang bernama makuna ya, atau kacang yang dapat menekan pertumbuhan gulma di lahan perkebunan. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini sangat efektif sekali ya untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi akan menekan laju pertumbuhan gulma. Gulma adalah sebuah rumput yang tidak diinginkan di lahan perkebunan, dan itu dapat memperlambat pertumbuhan pada bibit ya. Jadi seperti ini. Ini adalah kacang makuna ya. Biasanya kita dapat dari beli dengan harga 1 juta ya, hampir mendekati angka 1 juta dalam per kilonya. Tapi ketika ditanam hasilnya sangat efektif sekali untuk lahan budidaya, khususnya untuk tanaman kelapa sawit. Bisa dilihat di sini semua dipenuhi dengan kacang ini ya, yang bisa menekan laju pertumbuhan gulma. Untuk biasanya yang masih bisa hidup kayu ya, kayu-kayu biasanya kita dongkel. Untuk rumput sendiri tak pertumbuhannya sangat lambat karena adanya kacang ini. Jadi untuk harganya sendiri per kilonya mencapai harga kisaran 1 juta ya. Tapi untuk hasilnya sangat efektif sekali untuk tanaman perkebunan. Ini semua dipenuhi dengan tanaman kacang ini. Untuk cara penanaman di perkebunan kelapa sawit, biasanya 1 bulan sebelum penanaman bibit kelapa sawit sudah ditanamin dulu ya, agar ketika tumbuh secara bersamaan. Jadi di sini gulmanya tidak ada ya, bisa ditekan oleh kacang ini. Jadi manfaat gulma ini untuk perkebunan kelapa sawit adalah menekan gulma pada lahan budidaya. Gulma itu adalah semacam rumput liar yang tidak diinginkan di dalam perkebunan kelapa sawit ataupun perkebunan budidaya. Jadi yang menanam ini sangat efektif sekali. Kemudian untuk perawatan kelapa sawit menjadi lebih enak ya, ketika kacang ini merambat ke jalur pembibitan, kita harus singkirkan dengan cara piringan atau koret ya. Biasanya kita lakukan ketika sudah saatnya kita koret, karena biasanya kacang ini sangat cepat sekali ya merambatnya. Jadi biasanya memenuhi areal bibitnya ini. Jadi kita harus sering untuk mengeceknya agar kacang ini tidak mengganggu pertumbuhan bibit kelapa sawit. Untuk manfaat lainnya juga sangat baik sekali bagi tanaman kelapa sawit. Selain untuk menekan laju pertumbuhan gulma, dapat menyegarkan areal perkebunan ya. Dari biasanya kelembapannya kurang di sini akan ditekan lagi oleh tanaman ini, sehingga kelembapan dalam perkebunan kelapa sawit menjadi stabil ya, tidak gersang. Ini artinya sangat baik sekali bagi pertumbuhan kelapa sawit. Jadi selain untuk menekan laju pertumbuhan gulma atau rumput liar tadi, manfaat lainnya juga dapat menstabilkan kelembapan di areal perkebunan ya. Ini saya mau shoot jenis kacangnya, tapi tidak terlihat ya, masih belum berbuah ini. Tapi untuk daunnya seperti ini, untuk daun dari kacang makuna tadi. Jadi ini semua lahan areal perkebunan kelapa sawit di sini sudah ditanamin oleh kacang ini ya, dan hasilnya sangat efektif sekali.
perkebunan menjadi lebih terawat dan lebih enak lagi dipandang ya, karena sudah ada kacang makuna ini yang dapat menekan laju pertumbuhan gulma di lahan perkebunan. Saya coba cari kacangnya ya, tapi sepertinya ini belum waktunya berbuah kacangnya. Jadi untuk kacangnya ini biasanya buahnya seperti kacang pendek ya, atau buncis itu ya, cuman postur buahnya lebih kecil lagi dan biasanya berbiji hingga 7-8 biji. Untuk harganya sendiri kita beli dengan harga mendekati angka 1 juta ya per kilo. Memang sangat mahal, tapi hasil yang dihasilkan oleh kacang ini jika ditanam di lahan perkebunan sangat baik sekali, sangat efektif sekali, dapat menekan laju pertumbuhan gulma. Dan seperti bapak-bapak lihat ya, di sini sudah tidak ada lagi rumput liar yang tidak diinginkan di lahan budidaya. Untuk batang kayu biasanya ada penanganan khusus, yaitu dengan cara mendongkelnya. Jadi kalaupun ada kayu kita harus dongkel. Untuk masalah gulma tidak perlu kita pikirkan lagi. Setelah kita tanamin kacang ini, hanya kita harus memperhatikan ketika kacang ini mulai merambat ke bibit ya. Jadi kita harus sering ceknya untuk masa pertumbuhan kacang ini. Jika sudah mulai merambat ke bibitnya, kita harus sesegera mungkin untuk menyingkirkan. Jadi jangan terlalu dekat dengan bibit kelapa sawit. Dengan begitu pertumbuhan kelapa sawit tetap terjaga ya, tetap stabil. Jadi seperti ini. Kalau sudah mulai merambat ke bibitnya, kita harus singkirkan. Jadi kira-kira dari bibit ini jaraknya 1 meter ya, untuk kestabilan pertumbuhan kelapa sawit ini. Jadi mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk yang sedang ingin bertanam kelapa sawit. Semoga menjadi wawasan ya, boleh-boleh juga dicoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.